Oh. Halo para movie mania, gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian masih tetap baik-baik aja dan bisa makan pakai sendok ya. Balik lagi balik bareng Baba Reza, orang paling random fit dunia wal akhirat. Di video kali ini adalah part 2 dari alur film Red Sparrow. Bagi yang belum nonton part 1, silahkan nonton dulu biar nggak bingung ya. Oke lah, nggak usah lama-lama, mari kita tonton intro dulu. Dominika kemudian mendatangi lagi Maxim untuk meminta memasukkannya ke acara kedutaan dan diiyakan, tetapi dengan syarat memberikan lagi perkembangan informasi pada misinya. Lanjut pada acara di kedutaan, Dominika melihat Martha sedang mendekati Stephanie yang merupakan seorang ketua staf senator dari Amerika. Tiba-tiba Ned datang mendekati Dominika dan mengobrol sampai mereka menjadi akrab dengan ketawa ketiwi untuk selanjutnya janjian ketemu lagi besok jam 8 malam di sebuah warung. Setelah Dominika pulang dan sampai di kosannya, tiba-tiba dia berpikiran untuk membobol kamar Martha. Dan di sana dia menemukan amplop berisi foto-foto Martha dan Stephanie sedang kencan serta catatan $250.000 untuk pembayaran tukar informasi keamanan satelit Amerika yang akan dilakukan di London. Martha yang sudah pulang kemudian memberikan catatan dari Maxim pada Dominika yang telah melaporkan Dominika dengan ulasan yang jelek karena dia tidak menyukai Dominika. Lanjut pada malam harinya, Dominika membuntuti Maxim ke klub malam dan mendekatinya sembari berkata bahwa dia ingin Maxim mengirimkan perkembangan positif laporannya ke Moskow. Kemudian menggodanya sambil ngomong kalau titiknya itu kecil yang membuatnya emosi dan memukul Dominika. Kemudian Dominika mengancam bakal mengirimkan video CCTV yang ada di bar itu ke Moskow. Di sisi lain, Ned yang sudah menunggu Dominika nggak datang-datang akhirnya pulang dan Dominika datang ke kosan Ned. Sejenak mereka minum dan mengatakan kenapa dia bisa bonyok. Ned juga mengatakan kalau dia menembak di taman dulu untuk melindungi temannya. Setelah pembicaraan itu, Dominika pergi. Besoknya Dominika nunggu Ned di kolam renang tetapi nggak ada. Akhirnya dia nyelonong ke kosannya dan mengambil gelas bekas minum Ned tadi malam. Dominika yang pulang ke kosan ternyata melihat pamannya berkunjung. Ivan mengatakan dia mau pergi ke Vienna setelah ini sambil menanyakan perkembangan misinya. Dominika juga mengatakan bahwa ada ketua staf senator Amerika yang akan menukarkan rahasianya dengan uang sebesar $250.000 di London dan hanya dibalas tawa oleh pamannya. Setelah itu Ivan pamit. Martha yang mendengar pembicaraan Dominika dengan Ivan langsung naik darah dengan membawa pistol dan mengatakan masa Stephanie ada miliknya dan jangan ikut campur. Dominika kemudian juga mengatakan rahasianya bahwa dia adalah saksi kematian Dimitri yang membuat Martha sedikit mengendurkan kemarahannya. Dominika berlanjut melakukan perjalanan menuju Vienna menggunakan kereta api dan membuat akun bank atas nama keluarganya di sana. Walaupun bank sudah tutup, tetapi karena bantuan mas-mas kasir klimis ini akhirnya bisa. Sementara di tempat lain, Martha membocorkan rahasia Dominika kepada Maxim. Sekembalinya Dominika di kosan, dia melihat Martha sudah tergeletak santai menjadi mayat dengan luka siksaan di sekujur tubuhnya. Matorin yang melakukan ini tiba-tiba mencekik Dominika dari belakang dan mengancam akan melakukan hal yang sama kalau dia membocorkan rahasia lagi. Beralih pada Ned yang mendapat kabar peringatan dari Marple tentang Dominika si burung pipit, tapi Ned masih tetap percaya kalau dia bisa merekrut Dominika beralih ke pihaknya. Pada malam harinya, Ned bertemu Dominika dan mengajaknya ke kosan Ned. Kemudian mereka saling berbagi cerita tentang masing-masing serta alasan mengapa Dominika menjadi burung pipit karena dijebak pamannya dan terpaksa dengan keadaan kondisi ibunya yang sakit sementara tidak ada biaya. Ned juga menambahkan bahwa Ivan tidak akan melepaskan Dominika dengan begitu saja karena itu memanglah pekerjaan mereka. Sementara Dominika sebenarnya tidak peduli dengan misinya untuk mencari nama pengkhianat yang menjalin hubungan dengan Ned. Sampai kemudian Ned mengajak Dominika untuk membela ke pihaknya dan berjanji akan memperlakukannya dengan baik, tidak seperti mereka.
Waktu yang sudah larut malam dan Dominika yang sudah lelah, akhirnya dia pamitan tidur dan dipersilahkan ke kamar oleh Ned. Sedangkan Ned bobok di sofa. Tiba-tiba Dominika yang insomnia mendekati Ned dan menanamkan jagung Ned ke kebun miliknya nih. Enak nih. Besok paginya Ned kemudian meminta Dominika untuk bekerja sama dengan cara menulis laporan tentang dirinya yang sudah percaya dengan Dominika. Kemudian kembali ke rutinitasnya seperti biasa sambil menunggu Ned mengirim sinyal lanjutan padanya. Beralih pada Dominika yang saat ini terlihat memakai alat detektor kebohongan dengan 2 orang rekan kerja Ned untuk merekrutnya ke pihak Amerika. Setelah itu, Dominika meminta $30.000 untuk transfer ke salah satu bank di Vienna dengan menawarkan masalah ketua senator mereka yang akan menjual info pertahanan satelit di London. Akhirnya, sampailah hari di mana Dominika sudah berada di London di sebuah hotel dan berada di kamar yang sudah diatur oleh Ned dan rekan-rekannya untuk pertemuannya. Saat berada di lobi, tiba-tiba Maxim datang dan mendekati Dominika. Kemudian Dominika menyuruhnya masuk ke kamar yang sudah diberitahu dan datanglah Stephanie. Kemudian didekati Dominika yang mengatakan bahwa Martha tidak bisa datang dan digantikannya. Kemudian mereka pergi ke kamar untuk transaksi pertukaran. Setelah itu, Dominika mencoba cek keaslian disket yang diberikan Stephanie dan ditukar dengan disket lain tanpa sepengetahuan Maxim. Setelah selesai, Dominika dan Maxim keluar duluan sementara Stephanie masih di kamar. Saat di dalam mobil, sepertinya Maxim sudah mengetahui bahwa Dominika melakukan kerjasama dengan pihak Amerika. Kemudian Maxim menyuruh untuk mengalihkan rute kembali ke Moskow. Sementara Stephanie yang sudah keluar dari hotel, dia merasa dibuntuti oleh beberapa orang dan karena kikuk, dia nggak lihat-lihat kondisi jalan, akhirnya doi ketabrak truk dan meninggal seketika. Ned yang mengambil disket di bawah laci kemudian pergi memakai mobil mengejar Dominika yang mengarah ke bandara. Dan saat Ned sudah mendekati Dominika, ditahan dengan pandangan mata oleh Dominika. Akhirnya sampailah Dominika di tempat yang bernama Hall Trough ini. Dia diinterogasi apakah dia berkhianat pada Rusia, tapi tidak mengaku dan akhirnya disiksa berkali-kali sampai babak belur. Tak berapa lama akhirnya Ivan muncul dan mengatakan bahwa Dominika melakukan kesalahan. Tetapi Dominika meminta pamannya itu untuk mengirimkannya kembali karena misi ini hampir berhasil dan mereka sudah percaya padanya. Ivan pun sedikit mempercayai omongan Dominika ini dan ingin mengirimkannya lagi ke sana. Setelah kejadian itu, Vladimir menyarankan pada Ivan dan Zakharov untuk mengirim Maturin agar mengetahui apa yang dilakukan Dominika dan bisa bereaksi kalau ada kesempatan. Dominika sudah sampai lagi di Budapest. Di sana dia bertemu kembali dengan Ned dan mengatakan bahwa ingin pergi ke Amerika bersama ibunya agar aman. Dia juga meminta lagi uang $250.000 pada Ned setelah apa yang dia lakukan. Akhirnya mereka ngintoi di dapur lagi nih ya, gini terus. Pada malam harinya, Dominika terbangun di kasur sendirian tanpa Ned. Ternyata saat buka pintu, udah ada Maturin si tukang bantai menjerat leher Ned di kursi. Kemudian Dominika pura-pura juga ikut mengikat tangan dan kaki Ned. Saat Maturin mulai menguliti punggung Ned, Dominika juga mencoba untuk menguliti paha Ned. Dan saat Maturin lengah, Dominika memukul Maturin, maka terjadilah pertempuran antara ketiga orang tersebut yang berakhir pada metongnya si Maturin tukang bantai. Setelah itu, Ned dan Dominika berada di RS dan ketika Dominika berdiri di dekat jendela, dia dihampiri oleh Vladimir dan mengatakan bahwa dia adalah mata-mata yang Dominika cari. Dia melakukan semua itu karena kecewa dengan pemerintah Rusia yang dulu pernah membiarkan istrinya meninggal karena menolak bantuan dari dokter Amerika. Vladimir jugalah yang mengirim Maturin agar tahu Dominika di pihak yang mana. Setelah itu, Vladimir mempersilahkan Dominika untuk memberitahu Ivan bahwa dia adalah pengkhianat. Maka Dominika beserta ibunya akan aman dan menjadi penerus Vladimir bekerja pada Amerika jika dia mau. Adegan berpindah saat Dominika membeli HP di mesin beginian. Kalau di Indonesia mah udah dipecahin pakai batu, ini mah pasti terus dijual diluakan HP-nya. Dan kemudian dia nelpon ibunya dengan nangis tanpa bicara sepatah kata pun. Berlanjut pada Dominika yang menemui ketua kedutaan Rusia dan mengatakan ingin menelpon Kolonel Zakharov untuk memberitahu secara pribadi data tentang mata-mata Rusia yang sudah bekerja sama dengan Amerika.
Dan selanjutnya sampailah pada adegan pertukaran antara Dominika dengan pengkhianat tersebut. Di lapangan terbang, Dominika bertemu lagi dengan Nate yang masih bertanya bagaimana dia bisa tahu nama dari pengkhianat itu. Dan ketika tutup kepala itu dibuka, surprise, isinya bukan Vladimir tetapi Ivan. Flashback ke asal mulanya kenapa Ivan yang jadi tersangka di sini adalah ketika Kolonel Zakharov memanggil Ivan dan mengatakan bahwa di tempat Ivan ada gelas sidik jari Nate. Kemudian Ivan juga membuka rekening bank di Vienna yang mendapat kiriman uang $250.000 dari Amerika. Ivan yang sadar dikhianati oleh keponakannya kemudian mencium Dominika untuk yang terakhir kali dan meninggal ditembak di kepala oleh orang yang tidak dikenal. Setelah itu semua, Dominika kembali ke rutinitasnya seperti dulu bersama ibunya dan dianggap menjadi pahlawan dengan tepuk tangan dari petinggi negara. Film yang sangat luar bioskop. Ya, itulah tadi sinopsis dari film Red Sparrow. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil nilai moral yang positif. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tulis di kolom komentar buat kalian yang mau request film. Untuk yang paling akhir, Babarisa undur diri dulu dan adios konteru memeku, ciao.